Kak, gimana dong? Pasporku udah mati, sedangkan aku masih di Saudi. Terus gimana perpanjangkannya? Susah nggak ya? Ribet nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Bidan Muda Aceh. Nah, baik teman-teman, pada pertemuan kali ini saya ingin membahas kepada teman-teman bagaimana kalau seandainya paspornya udah mati. Nah, itu dia guys, ini dia solusinya ya untuk bisa memperpanjang paspor di Saudi. Gimana sih syaratnya, gimana sih prosedurnya, gimana sih trik dan langkahnya gitu ya. Nah, baik teman-teman, tepat sekali Anda berada di video ini dan di sini saya akan membantu teman-teman untuk memecahkan permasalahan ini. Nah, baik teman-teman, jika teman-teman sobat ingin memperpanjang paspor ya, apa saja sih langkah yang perlu dilakukan? Yang pertama, satu, harus menuju ke websitenya KBRI ya, KBRI Riyadh, KBRI Indonesia, ke websitenya itu. Nanti di sana ada link yang harus diisi untuk bisa memperpanjang paspor. Jadi di sana tuh yang pertama kita masuk dulu ke link tersebut, kemudian nanti pilih keluhan yang kita alami. Jadi di sana ada 4 pilihan. Satu, paspor, ingin memperpanjang paspor karena paspornya udah mati. Yang kedua, ingin membuat paspor baru. Kemudian yang ketiga, ingin memperpanjang paspor karena paspornya hilang atau rusak. Kemudian yang keempat, karena anak baru lahir di sini jadi mau buat paspor gitu. Nah, keempat hal ini dipilih salah satunya, permasalahannya apa gitu ya. Jadi contoh misalnya seperti saya, paspornya udah mau mati gitu kan. Jadi otomatis dong saya mau memperpanjang paspor. Nah, jadi saya pilih tuh link yang pertama, yaitu ingin memperpanjang paspor. Nah, kemudian setelah itu saya cari itu tanggal berapa niatnya mau diperpanjang, pilih tanggalnya. Kemudian nanti ada lagi pilih waktunya jam berapa, dan itu waktunya itu sebelum jam 12 ya. Appointment, janji temunya itu sebelum jam 12. Jadi mulai dari jam 8, 9, 10 hingga 11 gitu. Nah, kemudian setelah itu isi lagi tuh, isi nomor induk KK, induk di Indonesia, nomor induk kependudukan. Kemudian isi nama lengkap sesuai dengan KTP. Kemudian isi nama keluarga, nomor handphone. Kemudian di tempat Anda bekerja di mana gitu. Kemudian KTP-nya kafil, ID ikamahnya kafil, sponsornya siapa namanya gitu. Itu semua diisi gitu kan. Dan nomor Saudi teman-teman juga wajib diisi banget gitu. Kemudian juga diisi nomor paspor pastinya gitu kan. Nah, udah selesai semua ini, baru nanti disubmit. Setelah itu nanti akan keluar barcode-nya, barcode sesuai dengan link yang kita sudah daftarkan. Nah, sudah selesai itu semuanya. Nah, berikutnya harus difotokopi paspornya. Kemudian yang kedua harus difotokopi ikamahnya. Kemudian yang ketiga harus difotokopi juga ikamah dari kafilnya. Kemudian yang keempat, teman-teman harus bawa juga KTP ya. Itu fotokopi KTP juga wajib banget. Nah, kemudian setelah selesai semua itu harus disiapkan juga paspor aslinya. Karena kan mau dibuat paspor, tentu dong paspornya harus dibawa juga. Nah, kemudian itu disiapkan dalam satu berkas. Semua berkas itu nanti dibawa ke kantor KBRI Riyadh. Nah, sesampai di sana itu nanti teman-teman akan menemukan security-nya. Nah, mereka nanti akan tanyakan apakah Anda bawa persyaratannya. Nah, tinggal tunjukin tanpa rasa bingung gitu kan, apa aja gimana, nggak usah bingung karena kan kita udah ngikuti petunjuk yang ada di link tadi kan. Nah, kemudian mereka nanti akan membarcode itu, akan scan barcode yang kita punya ya. Setelah itu baru kita menuju ke, mereka kasih nomor antrian ya, mereka kasih nomor antrian. Berikutnya kita menuju ke ruang office ya. Nah, saat menuju ke ruang office tuh langsung tuh, kalau nggak ada orangnya ya udah pasti dong aku akan langsung dipanggil. Nah, setelah itu registrasi, diminta lagi persyaratan yang tadi mereka lihat itu. Nanti mereka tanya juga kita kerjanya di mana, gajinya berapa gitu kan. Nah, setelah selesai itu nanti kita udah selesai itu diproses di di resepsionis yang pertama. Kemudian kita menuju ke resepsionis yang kedua ya, ke meja yang kedua. Nah, ke meja yang kedua itu untuk melakukan pembayaran. Nah, untuk pembayaran ini guys, itu ada 2 pilihan ya. Yang pertama, cuma 100 real, tapi siapnya itu dalam waktu 2 minggu.
Nah, dalam waktu 2 minggu, kalau kita nanti mau ambil, kita harus balik lagi ke kantor. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau nggak mau balik, otomatis dong nanti dokumennya akan dikirim ke tempat kita tinggal, ya kan? Tapi biayanya itu mahal, guys. Dimulai itu dari 100 rial bisa sampai dengan 150 rial. Tergantung lokasinya, jarak dekatnya lokasi. Yang namun kalau untuk dokumen itu hanya minimum itu harganya 100 rial. Jadi otomatis taksirlah sekitar 150 atau sampai 200 rial untuk taksirannya ya. Jadi kan sama aja ya, 300 kita ngabisin duit tapi kita nggak kemari. Kalaupun kita kemari kan ngabisin duit juga untuk ongkos, capek, lelah, letih, perjalanan lagi gitu kan. Jadi maksudnya ya ribet deh pokoknya gitu kan. Jadi yang kedua, pilihan yang kedua, bisa langsung siap hanya 2 jam guys. Hanya 2 jam bisa langsung siap jadi. Tapi kita harus bayar 390 rial ya. 390 rial. Kalau di Indonesia kan itu sekitar 1.200.000 ya. Sekitar 1.200.000 ya. Nah kemudian setelah selesai itu, jadi tinggal pilih nih mau siapnya 2 minggu atau mau siapnya langsung di hari yang sama gitu, tapi beda harga gitu kan. Ya kalau saya pribadi sih lebih baik walaupun mahal ya biar yang penting selesai kelar, jadi udah nggak ada mikir-mikir lagi gitu kan. Udah selesai juga, jadi udah gitu, walaupun mahal dikit ya. Namanya juga kalau kita pergi lagi juga ngabisin uang yang sama, capek juga. Terus kalau nanti paspornya dikirim sama aja bayar juga kan. Kemudian apa bedanya gitu. Dan pun kalau paspornya dikirim takutnya ada kesalahan penulisan apa segala macam kan susah juga untuk dikomplain gitu kan. Jadi mending kalau saran saya sih ya lebih baik sih bayar lebih mahal tapi langsung jadi, itu lebih baik ketimbang harus bolak-balik lagi makan waktu apa segala macam gitu kan. Jadi gitu guys. Nah kalau udah selesai tinggal diambil, udah kelar, bisa langsung pulang. Jadi gampang kan. Nah kalau memang bermanfaat video ini boleh langsung komen, like and share. Dan kalau memang ini bermanfaat silahkan subscribe ya, jangan lupa di subscribe. Nanti insya Allah akan saya berbagi langsung dan selalu informasi-informasi terupdate yang memang teman-teman butuhkan. Atau kemungkin ada pertanyaan lainnya, boleh langsung di komen ya, siapa tahu saya bisa menjawab dan nanti akan saya bagikan juga informasinya. Thank you for watching, see you in my next video, bye bye.